Ya, baik. Jadi ini adalah halaman utama dari fitur pelaporan. Saya akan menjelaskan bagian fitur pelaporan untuk admin. Jadi untuk mengakses halaman admin, pertama harus login yang bisa diklik di sini. Kemudian masukkan username dan juga password dari admin. Oke, jadi setelah diklik next, akan berubah tampilan ya navbarnya. Di sini adalah nama username dari admin ya. Kemudian eh, bisa dilihat login terakhir itu pada tanggal berapa, jam berapa, itu bisa dilihat di sini. Kemudian admin ini kan memiliki fitur utama untuk melakukan verifikasi dan mengirim notifikasi jika data itu kurang tepat. Nah, itu bisa diakses lewat sini di pelaporan. Nah, di pelaporan ini terdapat dua pilihan, yaitu daftar perusahaan dan juga tambah akun admin. Jadi daftar perusahaan ini yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, jadi ketika diklik akan muncul semua daftar perusahaan yang bisa dilihat di sini yang sudah diverifikasi ada tanda seperti ini, dan yang belum diverifikasi akan ada tanda seperti ini. Kita bisa melihat ya, jadi kalau kita klik salah satunya, misalnya nama perusahaan satu ini, kita klik, akan tampil data dari perusahaannya, yang dimana adminnya akan dapat mengecek kebenarannya nanti di sini. Juga dapat dilihat juga file-file dari pengembang. Ini hanya contoh saja ya tadi. Itu nanti filenya akan diupload oleh pengembang. Nah, kemudian akan tampil beberapa menu di sini ya. Ada lakukan verifikasi, kirim notifikasi, delete, dan kembali ke daftar perusahaan. Seperti namanya, lakukan verifikasi ini melakukan verifikasi terhadap data perusahaan yang sudah dicantumkan. Sebelum sebuah perusahaan dapat memasukkan daftar data proyek, dia itu harus sudah diverifikasi terlebih dahulu oleh admin. Nah, nanti setelah itu, setelah diverifikasi, baru dia akan dapat mencantumkan data-data proyek yang sedang dia buat. Oke, jadi contohnya kita lihat di nama perusahaan 2 ini ya. Ini kan belum diverifikasi. Kita coba klik, lakukan verifikasi, kemudian dia nanti akan berubah menjadi seperti ini. Tapi sebelum itu kita coba tes dulu kirim notifikasi. Nah, kirim notifikasi ini dia nanti akan mengirimkan yang diketik oleh admin ini ke email perusahaan tersebut. Jadi misalnya data perusahaan ada yang kurang tepat, misal gitu ya subjeknya. Kemudian pesannya misal apa? Nomor telepon salah atau apa. Ya, setelah kita tulis seperti ini, kita bisa klik kirim, kemudian dia akan masuk di email dari perusahaan tersebut. Atau kalau misal kita tidak jadi untuk mengirimkan, kita bisa klik di sini, kembali ke detail perusahaan. Ya, jadi itu sudah terkirim. Kemudian nanti pesannya itu akan masuk di email dari pengembang. Oke, jadi jika misal sudah diganti, misalnya ya, sudah diganti, kita dapat melakukan verifikasi dengan cara melakukan klik di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, pemberitahuan bahwa verifikasi telah berhasil. Dan jika kita cek, ini sudah berubah ya namanya, sudah diverifikasi.
Oke, jadi itu untuk verifikasi dari data perusahaan. Kemudian jika sudah memiliki proyek, sudah ditambahi oleh pengembang, kita dapat melihatnya di sini. Jadi kita perlu pergi ke perusahaan yang mau dicek, kemudian diklik di daftar proyek, kemudian akan tampil daftar proyek seperti ini. Ini saya hanya membuat satu contoh, sebenarnya bisa banyak, bisa 2, bisa 3, bisa berapapun. Sama seperti tadi, kalau belum diverifikasi akan ada tanda seperti ini. Jika kita klik, karena terbagi jadi 4, maka kita akan masuk ke yang namanya folder proyek. Jadi folder proyek ini isinya apa aja? Ada detail proyek, rincian jenis tipe rumahnya, rumah tapak atau rumah susun. Di sini nanti akan ganti, jika rumah susun nanti tulisannya rincian rumah susun. Kemudian detail jenis PSU dan juga detail perizinan. Di sini juga ada tanda yang mana saja yang belum diverifikasi. Misal data proyek, kita mau melakukan verifikasi. Untuk ini sama seperti tadi, tinggal diklik lakukan verifikasi saja. Kalau misal mau di-delete ya tinggal diklik delete. Misal kita mau melakukan verifikasi ya, kita klik di sini. Lakukan verifikasi. Nah, akan muncul notif seperti tadi. Verifikasi berhasil. Dan jika kita lihat, di sini juga sudah berubah tandanya menjadi sudah diverifikasi. Misal ini, rincian rumah tapak. Jika memang dibutuhkan untuk mendelete, ya tinggal kita klik lakukan delete saja. Saya contohkan di sini. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Rincian rumah tapak kosong atau telah dihapus. Yang dimana tadi kita mencoba menghapus ya. Misal seperti ini, ada data-data yang diperlukan. Jika dicek sudah benar, tinggal lakukan verifikasi. Ini gambar, ya tinggal dibuka juga. Seperti ini. Jika memang sudah benar juga, tinggal dilakukan verifikasi. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jika ini sudah diverifikasi semua, nanti ini akan berubah menjadi sudah diverifikasi tulisannya. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk admin yang dalam melakukan verifikasi dan mengirim notifikasi. Oh ya, ini di sini juga bisa mengirim notifikasi ya. Jadi dia ini kalau memang kurang mengirim notifikasinya bukan di sini, tapi lewat yang tadi, yang ini. Jadi ini bukan hanya data perusahaan saja, jadi data proyek juga bisa. Misal data proyek A atau data proyek B. Itu kurangnya di sini, di jenis PSU atau di mana gitu. Hal ini itu untuk tidak menyulitkan ya. Jadi satu tombol di detail perusahaan itu dapat mewakili semua. Dapat mewakili kalau misalnya ada masalah di suatu proyek bisa kirimnya lewat sini. Jadi tidak membingungkan gitu. Kemudian ada fitur tambahkan akun admin. Pertama kali adminnya kan hanya satu. Jika memang dibutuhkan untuk menambahkan admin yang lain, ya tinggal dapat ditambahkan saja di sini. Misal username-nya admin 1. Misal seperti ini ya, system@admin.com. Misal ini terserah emailnya, sesuai saja, disesuaikan. Password. Ya, di next. Ini akan ada rangkumannya.
Dan kalau kita coba, kita logout, kita login menggunakan username dan password yang tadi kita buat, itu kita dapat login, dapat lihat di sini ya, admin 1. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk admin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.